Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Fadhol dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abad Burhan, insyaallah kita hari ini membahas halaman 296 subbab transportasi menggunakan aplikasi online. Di Mei awal tahun 2016 terjadi demo besar para pengemudi angkutan umum meminta pemerintah menertibkan angkutan pribadi roda 4 ataupun 2 yang digunakan untuk menerima jasa transportasi umum. Hal ini disebabkan turunnya pendapatan transportasi umum roda 2 dan 4 yang selama ini telah berkoperasi karena strategi bisnis yang digerakkan oleh transportasi beraplikasi ini menjaring nasabah yang membuat potongan harga lebih dari 35% di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Dari harga normal kendaraan umum roda 2 selama beberapa bulan pada saat kemunculannya di tahun 2015, di mana kekurangan selisih antara harga promo dan harga normal ditutupi oleh perusahaan pemilik aplikasi dengan membayarkan kekurangan ongkos tersebut kepada pengemudi yang bekerja sama dengan perusahaan pemilik aplikasi pemesanan. Hal ini sangat menarik minat para calon penumpang karena harga di bawah normal dan pemesanan armada pun mudah dilakukan melalui aplikasi IT. Dari tujuan fikih muamalah bahwa hak permasalahan ini merujuk pada hukum menjual barang dan jasa di bawah harga pasar dibolehkan atau tidak pada kondisi dan jenis jasa tertentu seperti jasa transportasi umum yang berkaitan dengan hajat orang banyak yang bila tidak diambil kebijakan oleh pemerintah untuk penetapan harganya, dikhawatirkan para penjual jasa akan mengizolasi ada banyak. Maka sebagian para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkan kebijakan ini demi menjaga kestabilan sosial masyarakat dan mewujudkan keadilan. Setelah mengetahui hukum penetapan harga barang oleh pemerintah, akan dijelaskan hukum pemberikan diskon harga barang. Ya, sebentar. Pada dasarnya kalau strategi bisnisnya hanya sekedar masalah pakai aplikasi dan tidak, mungkin tidak akan terlalu berdampak signifikan. Akan tetapi yang menjadi pembahasan penting menyebabkan transportasi umum menjadi tidak bisa bergerak karena mereka memberikan diskon yang besar sekali lebih dari 35%. Siapa yang nggak bakal tertarik? Ya, nyaman, ada AC, kemudian tidak perlu harus jalan kaki ke depan, tinggal duduk di rumah, nanti dipanggil, pembayarannya lebih murah daripada dia harus jalan kaki ke depan, naik angkot, berdesak-desakan dan seterusnya. Belum lagi kalau trayeknya sopirnya sering singgah-singgah, kadang mencari penumpang lagi di jalan, tentu sangat tidak nyaman. Ya, tapi yang paling menarik yang menyebabkannya adalah harga murahnya, diskon besarnya. Maka kami memberikan pandangan perspektif syariah dalam hal ini kembali kepada pembahasan tentang menjual di bawah harga pasar.
Pembahasannya sudah pernah kita bahas kalau tidak salah. Dalam bab apa? Ada yang ingat? Menjual di bawah harga pasar. Berarti permasalahan kapan seseorang menjual di atas harga pasar yang tidak boleh. Kebalikannya di bawah harga pasar. Di bawah harga pasar, sebagian para ulama tidak membolehkan. Ya. Dan ini pendapat Samahatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Sekarang beliau sebagai mufti besar kerajaan Saudi Arabia. Beliau berpendapat bahwa menjual lebih murah dari harga pasar hukumnya tidak boleh. Dan dulu sering kita dengar di Jeddah acara di Roja dan Raja TV dan Radio Roja, cuplikan dari fatwa Syekh bahwa menjual lebih murah dari harga pasar tidak boleh. Alasannya karena dalilnya adalah karena memudaratkan para pedagang yang lain. Ya, gimana pedagang yang tidak memberikan diskon, gak laku barangnya. Khilaf ini kembali kepada perbedaan pendapat ulama yang ulama mazhab yang dinukil oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sewaktu beliau menjadi khalifah. Beliau sidak di pasar dan menemukan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hatib bin Abi Balta radhiyallahu an, menjual kebutuhan pokok gandum di bawah harga pasar. Maka Umar mengatakan kepada Hatib, irfa' atau tarfa'anis suq, naikkan hargamu, kalau tidak angkat kakimu dari pasar, jangan jualan di sini. Hatib bin Abi Balta'ah ya tidak berpikir panjang, ini khalifah, perintahnya wajib ditaati. Beliau berikan dua pilihan, naikin harga atau jangan jualan di pasar. Beliau memilih pilihan kedua. Beliau gulung lapaknya, diangkat barangnya ke rumah. Walhasil orang datang belanja ke rumah dia. Ya, maka kemudian berapa hari setelah itu Umar bertemu dengan Hatib. Dia pun rujuk dari pendapatnya pertama. Beliau mengatakan, kuntur ta'aitu, aku dahulu berpendapat engkau naikkanlah hargamu agar tidak menzalimi para pedagang yang lain. Tapi sekarang aku berubah dari pendapatku, silahkan engkau menjual lebih murah. Berarti Umar lebih mementingkan kaidah. Ini kan di sini ada dua mudarat. Kalau seorang pedagang memberikan harga diskon, ya, otomatis pedagang lain tidak laku. Tapi siapa yang dapat manfaat, mendapat mudarat pada pedagang. Yang mendapat manfaat siapa? Para pembeli atau konsumen masyarakat banyak. Mana lebih besar jumlah masyarakat banyak dari pedagang? Ya pasti konsumen jumlahnya lebih besar yang dapat manfaat. Dan kaedahnya, bila bertentangan antara maslahat dan mafsadah, ini maslahat untuk orang banyak, ada mafsadah kerusakan untuk sekelompok orang, maka lebih didahulukan yang banyak. Ya, itu yang menyebabkan Umar berubah pendapat.
mengubah kebijakannya. Ya, ini pada dasarnya. Tapi beda halnya dengan perusahaan besar pemilik aplikasi itu. Dia memberikan diskon itu bukan sehari 2 hari. Sebanyak-banyaknya barang Hatib bin Abi Balta'ah, sebulan paling lama tutup, habis barangnya. Ya, karena dia bukan pedagang besar. Beda halnya dengan pemilik aplikasi itu. Selama berbulan-bulan, bahkan lebih setahun ya, sebelum ada kebijakan dari pemerintah, mereka terus memberikan diskon besar itu. Ya, tentu kalau seperti ini dia mematikan. Kalau Hatib bin Abi Balta'ah tadi tidak sampai mati. Paling sebulan iya orang menahan barangnya. Setelah itu habis barang dia normal lagi. Ya. Maka seperti ini penting diperhatikan. Kalau Anda menjual dengan harga murah dan stok Anda tidak banyak, tidak ada masalah. Bahkan gratis pun boleh. Utsman bin Affan pernah beliau menggratiskan barang dagangannya yang datang dari Syam di waktu musim pacaklik di kota Madinah. Beliau gratiskan. Tidak ada masalah. Untuk sebulan orang mungkin nggak belanja, kan dapat gratis dari Utsman bin Affan. Habis itu orang belanja normal lagi. Ya, kalau saja gratis boleh, apalagi diskon. Diskon itu kan menggratiskan sebahagian harga kan ya. Ya, kalau seluruh harga saja dipotong boleh, apalagi cuma sebahagian harga. Ya. Maka ini yang penting diperhatikan. Kalau Anda punya pedagang normal, mau kasih diskon, tidak apa-apa. Apalagi di hari-hari tertentu, pada saat orang kehidupan susah, ya Anda mudahkan urusan mereka. Ada bencana, banjir satu daerah, biasanya Anda jual dengan harga sekian, sekarang Anda jual dengan diskon 50%. Dengan niat membantu mereka juga untuk mendapatkan kebutuhan pokok mereka lebih murah. Tentu selain transaksi Anda berjalan, dagang Anda berjalan, Anda mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah yang lebih besar. Lanjut. Hukum iskon berkaitan erat dengan permasalahan klasik yang dibahas para ulama tentang hukum berjual barang di bawah harga pasar. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Ini pendapat ulama mazhab Maliki. Pendapat ini bermegang kepada asal bahwa Umar radhiyallahu anhu melewati Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang sedang menjual tangguh kering pasar. Maka Umar berkata kepadanya, naikkan harganya atau silahkan meninggalkan pasar. Hadis riwayat Malik. Dalil ini tidak kuat karena dapat riwayat Baihaqi. Umar radhiyallahu anhu lucu dari pedekatnya dan mendatangi Hatib di rumahnya. Seraya berkata, itu bukanlah keputusan dan perintah tuh. Aku hendak ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negeri. Maka jualah sekedendapmu dan sesukan. Di antara dalil keterangan ini juga bahwa diskon yang diberikan sebagai pedagang dapat memberikan kemudaratan kepada para pedagang yang lain. Dalil ini juga tidak kuat karena
sekalipun diskon ini menyebabkan mudharah bagi para pedagang yang lain, akan tetapi diskon mengangkat kemudaratan bagi para pembeli yang mereka adalah masyarakat umum. Dalam kaidah fikih dikatakan yang akhirnya kemudaratan untuk suatu kelompok ditanggung demi mengangkatkan kemudaratan bagi khalayak ramai. Pendapat kedua, boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab. Dalil dari pendapat ini sabda Nabi SAW yang artinya Allah menghormati seseorang yang menjual, membeli dan membayarkan dengan hati yang murah. Hadis riwayat Bukhari. Dan penjual barang atau jasa yang menurunkan harga barangnya berarti penjual yang dirahmati Allah. Juga dari pendapat ini bahwa harga barang merupakan hak para pemilik barang. Maka seorang penjual berhak menjual barang dengan harga yang dikehendakinya selama dia quito. Wallahu a'lam, pendapat terkuat adalah pendapat yang terkuat dalam masalah ini, yaitu boleh memberikan diskon harga kepada para pembeli jasa selagi tujuan penjual barang dan jasa bukan untuk menghancurkan penjual barang dan jasa lainnya, karena hukum asal jual beli adalah boleh. Namun, jika potongan harga jika konit angkutan umum aplikasi IT tujuannya adalah untuk menghancurkan para pesaingnya, kemudian saat para pesaingnya telah hancur, dia menaikkan kembali harga jasanya, maka ini haram hukumnya. Hal ini diharapkan karena Rasulullah SAW bersabda hukumnya tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat tutur bagi orang lain, baik permulaan ataupun alasan. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ini disobekkan oleh Al-Albani. Ya, dan itu memang yang terjadi. Di sebagian kota sudah tidak ada lagi angkutan kota. Yang ada hanya angkutan-angkutan pribadi tadi yang menjadi bisnis. Ya. Dan inilah ranah areanya, zonanya pemerintah. Kita sebagai rakyat, seperti tadi mereka demo, nggak ada gunanya. Siapa yang mau didemonya? Pernah mereka melihat bila ada mobil pribadi ngambil motor pribadi, ngambil ambil upah, kemudian dipukulin, kemudian dilempar. Itu sementara aja. Dan kasusnya 1-2 dan bahkan mereka yang disalahkan. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada para pihak pemegang amanah di negara-negara kaum muslimin. Untuk berikutnya kita lihat tentang GoPay. GoPay adalah dompet virtual untuk menyimpan gocap kredit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi di dalam aplikasi Gojek. Ketika jasa Gojek digunakan, maka saldo GoPay akan berkurang sesuai dengan biaya real jasa yang telah digunakan. Untuk mengisi saldo GoPay dapat dilakukan langsung dari Bank Mandiri, Bank BDHI, dan BCA melalui ATX, Internet Banking, atau mobile banking. Tagih, fikih, deposit uang di GoPay. Ya, GoPay itu dalam perspektif fikih seperti apa? Lanjut. Sebelum menjelaskan hukum boleh atau tidaknya, halal atau haramnya transaksi GoPay, perlu dijelaskan etikat deposit uang di GoPay menurut tinjauan fikih. Wallahu a'lam, menurut jepat penulis, deposit ini dapat disamakan hukumnya dengan transaksi lintik uang setempat pada toko sembako yang dekat dari rumah dengan tujuan
dapat diambil barang setiap dibutuhkan, dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat didapat langsung dari salah satu kuah yang dititipkan. Ibnu Habiki, ulama mazhab Hanafi, wafat tahun 1836 Masehi, memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk bagi istibrat. Ia berkata, ya saatnya bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item, dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, saya beli darimu 5 item setiap harinya. Aku berkata, hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut kelak jelas sebelumnya seperti roti dari daging. Adapun jika harganya tidak kekali pada saat mengambil barang, maka akad jual belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang kelak digunakan oleh penitik kuah dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan rito dan dengan penjual mendapat uang, maka sesungguhnya akad jual beli belum terjadi. Walaupun yang kedua belah pihak untuk melakukan akad jual beli, hal ini karena akad jual beli tidak sah dengan niat saja, maka sesungguhnya terjadi hampir serupa dengan akad qard, di mana pemilik uang memidangkan uangnya dan terjual mengidangkan barangnya yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau semilainya. Berdasarkan tadi yang dijelaskan oleh Ibnu Abidi bahwa akadnya dapat disamakan dengan qard. Maka dalam kasus GoPay bahwa khusus pengguna jasa Gojek yang membayar jasa dengan GoPay mendapat potongan harga, maka ini adalah manfaat yang diberikan muktarif atau penerima pinjaman. Maka mukrib atau pemberi pinjaman dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba. Ini cara metodologi untuk menghasilkan hukum syariat pada kasus yang baru, yaitu bila kasus yang serupa walaupun beda konteks, beda secara 100% tidak mungkin ada kasus yang sama, tetapi maknanya hampir bersamaan dan tingkat kesamaannya tinggi, dinamakan ini dengan takhrij. Pernah Anda mendengar qiyas? Apa itu qiyas? Bisa makta. Qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu ada suatu kasus yang Allah atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan hukumnya. Jelas? Seperti Allah menentukan hukum khamar adalah haram, meminumnya dan memakainya, dan Allah perintahkan untuk menjauhi. Khamar, minuman terbuat dari anggur. Caranya anggur itu dipijak-bijak atau diperas, keluar cairannya, kemudian dibiarkan selama beberapa hari berfermentasi dan dipisah dengan biji dan kulit dan ampasnya. Itu dinamakan khamar. Ya. Apakah diharamkan karena diinjak-injak atau dipijak-bijak atau diperas? Tidak. Buah yang lain juga ada seperti itu. Seperti membuat sawik. Sawik itu korma dihancurin, kemudian dimasak dengan tepung. Ya. Dan sawik ini adalah makanan yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, tidak mungkin diharamkan. Tidak diharamkan oleh Allah, tidak ada nas yang Allah mengharamkannya. Berarti bukan karena dia diperas. Lalu apa yang menyebabkan dia diharamkan? Para ulama mencari illat, sebab hukumnya. Karena peminum khamar dengan peminum yang tadi sawik tadi, yang makan sawik tadi tidak ada masalah, tapi yang minum khamar mabuk, hilang akalnya. Hilang akalnya dan macam-macam orang hilang akalnya, ngomong macam-macam, kemudian disuruh sholat tidak bisa, disuruh ngapa-ngapain tidak bisa, ya kayak orang gila sudah, hilang akalnya. Maka para ulama menyatakan sebab hukum diharamkan oleh Allah meminum khamar adalah karena menyebabkan peminumnya adalah menjadi hilang akalnya. Minuman yang lain yang sama efeknya dengan itu, atau makanan yang sama efeknya dengan itu, maka tentu hukumnya disamakan. Dibuat dari air nira. Nira apa nira itu? Aren ya. Air aren kemudian dibiarkan difermentasikan di tempat yang gelap selama 3 hari. Jadi apa dia? Alhamdulillah antum tidak tahu, bagus. Jadi tuak. Ya, tuak. Jadi tuak. Kalau di daerah-daerah yang banyak penduduk non-muslimnya biasa ada lapau tuak. Ya, berarti mereka menyediakan tuak. Efeknya sama memabukkan. Sama memabukkan. Maka para ulama menghukuminya sama haramnya dengan khamar. Di masa abad kedua Hijriah, mereka juga membuat minuman difermentasikan tadi dari kurma. Kurma diperas-peras, dibejek-bejek, dikasih air, difermentasikan. Ya, juga peminumnya mabuk. Namanya nabis. Ini diharamkan juga oleh para ulama Islam di masa itu. Karena maknanya sama, terjadinya mabuk, hilang akal. Sedangkan akal adalah kebutuhan manusia. Manusia nggak bisa hidup tanpa akal. Suatu hal yang sangat penting dari manusia. Itu yang sengaja dihilangkannya dengan mabuk, maka diharamkan. Ini nama proses pengambilan hukum ini. Kalau ditanyakan apakah tuak diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, secara nas tidak ada. Tapi secara kias ada. Itu maksudnya kias. Ya, maknanya sama. Masa yang satu haram, yang satu halal? Tidak mungkin. Jelas, itu namanya kias. Tapi bila kasus ini bukan dari Al-Quran dan hadis hukumnya. Yang memberikan hukumnya para ulama dari masa ke masa. Lalu ada kasus baru mirip dengan itu. Lalu para ulama yang sekarang mengatakan ini berarti sama hukumnya dengan ini. Ini nama prosesnya, metodologinya namanya takhrij. Jelas? Semua ulama mazhab seperti itu yang mereka lakukan dalam pengembangan mazhab para ulama mereka.
Ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kitabnya itu kitab hadis. Kitab hadis, kemudian setelah hadis disampaikan beliau komentari, berarti ini tidak boleh, ini boleh berdasarkan hadis ini. Ucapan boleh tidak boleh itu dalam perbuatan-perbuatan kasus per kasus tadi menjadi mazhab. Jelas? Tapi kan ini kecil. Terjadi kasus lagi di abad setelah Imam Syafi'i atau di kota lain, di negeri lain. Bagaimana cara para murid-muridnya? Kalau dalam hal yang memang ada nas dari Al-Quran dan Sunnah, mereka langsung, tidak ada masalah. Mereka tidak akan bakal meninggalkan Al-Quran dan Sunnah karena perkataan ulama mazhab mereka. Tapi tidak ada nas langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Ada perkataan ulama mazhab mereka, Imam Syafi'i, yang mirip kasusnya dengan yang ada sekarang, yang dengan ada di masa Imam Syafi'i. Maka mereka menyamakan hukumnya. Jelas, ini namanya takhrij, sehingga karena itu menjadi luas fikih ini dalam mazhab para ulama. Imam Syafi'i cuma 2 jilid kitab al-umnya. Imam Al-Juwaini, Imam Haramain di abad ke-5 Hijriah, 4 Hijriah, beliau menulis kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Mazhab Imam Syafi'i 25 jilid. Kalau Anda tanyakan itu dari mana munculnya Imam Syafi'i cuma 2, dia 25. Tapi kok dikatakan mazhab Imam Syafi'i? Iya, pengembangan kasus. Jelas? Paham? Maka dari dahulu seperti itu para ulama kita memberikan hukum pada kasus-kasus yang baru. Dalam hal seperti ini, ya, seperti umpamanya juga ada kasus murabahah lil amir bisyira, di mana nasabah datang ke bank, dia ingin membeli rumah, datang ke bank, bank tidak punya rumah. Lalu bank mengatakan, "Yaudah, saya jual kepadamu rumah, ya, harga sekian, cicil." Padahal dia belum memiliki barangnya. Ya. Dan janji kedua belah pihak mengikat. Ini Imam Syafi'i dalam kitabnya di abad kedua Hijriah, itu kasusnya baru sekarang dilakukan oleh bank syariah. Sebagian bank syariah. Ya, nasabah datang langsung dia jual. Padahal dia belum menguasai dan memiliki. Ya, nasabah baru bilang, "Saya pengen rumah ini." Ya udah, saya jual ke kamu rumah itu. Di mana Imam Syafi'i mengatakan, ini dinukil oleh Profesor Dr. Rafiq Yunus As-Misri dalam paper beliau yang diajukan ke Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah OKI. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ara ar-rajulu ar-rajula as-sil'ata wa qala ishtarihi bikadza wa ulbifuka bikadza fa in alzama anfusahuma bil bai'il awwal faqad fasada al-bai'." Artinya bahasa Indonesianya, 2 orang berjalan. Lalu mereka melihat suatu barang. Yang satu mengatakan ke temannya, "Beli dulu barang itu olehmu. Setelah kau beli nanti aku beri kamu laba. Itu kan harganya 100 dinar. Nanti aku beli darimu setelah kau beli seharga 110 dinar. Ya, saya setuju, kata yang punya uang. Dibelinya, dan mereka mengikatkan diri dengan ini.
Maka kata Imam Syafi'i, ini batal akadnya. Karena si penjual ini menjual barang yang belum dimilikinya. Ya, ini namanya takhrij. Sama dengan kasus gope ini. Mana lah, nantum tanyakan mana ada di abad abad ke-11, 10-11 Hijriah. Dari yang ulama yang mengatakan tadi, apa referensinya? Footnote-nya baca. Hasyiyah Ibnu Abidin dalam kitabnya Hasyiyah Ibn Abidin, ulama mazhab Hanafi, mufti khilafah Turki Utsmani. Ya, beliau di sana menjelaskan tentang orang yang punya uang, pas punya uang daripada kepakai untuk macam-macam, dia serahkan uangnya ke pedagang sembako yang dekat dari rumahnya. Dan bisa dia percaya. Dia bilang, ini uang saya taruh padamu, saya top up dah. Kalau bahasa e-walletnya. Terus mau apa? Ya, daripada di tangan saya nanti kepakai macam-macam, kalau di kamu kan aman. Nanti saya ambil keperluan harian. Besok mungkin gandum sekian, kemudian minyak zaitun sekian, kurma sekian. Ya, setuju kata dia. Maka ini nama akadnya, kata Ibn Abidin, kata beliau, ini sama akad qard. Dia memberikan pinjaman. Syabihun bil qard, mirip dengan akad qard. Maka akad ini boleh asal pemberi pinjaman tidak dapat manfaat. Siapa di sini pemberi pinjaman? Yang nitip uang atau pedagang sembako? Yang nitip uang, dia yang mukrid meminjamkan. Sedangkan pedagang sembako penerima pinjaman, karena uang itu bisa dia pakai. Ya, kalau cuma diletak doang, tidak boleh dia cari kerja. Bisa dia pakai oleh si pedagang sembako tadi. Ya, maka bila pedagang sembako tentu ingin, wah ini bagus ini kesempatan mendapatkan modal banyak. Iya atau tidak? Dia katakan saya beri diskon agar orang banyak naruh uang di dia dan dia bisa mutar untuk beli barang lebih banyak lagi. Ya. Berarti si muktarid, yaitu pedagang sembako, si memberikan manfaat dengan diberi diskon tadi. Siapa yang dapat manfaat? Mukrid. Siapa mukridnya? Pemberi pinjamannya? Orang-orang yang menempatkan dananya tadi, meminjamkan dananya. Kita pindahkan hal ini ke masalah e-wallet tadi. Ketika seseorang top up, itu dia belanja atau naruh uang. Ya, beda halnya kalau dia beli pulsa. Kalau dia beli pulsa, naruh uang atau beli jasa telekomunikasi. Beli jasa telekomunikasi. Ya, itu dua hal yang berbeda. Kalau dari awal ketika Anda top up, tertulis di situ kilometer. Ya, sama seperti Anda beli kuota, tertulis internet sekian, kemudian apalagi YouTube sekian, ini sekian, ya. Umpamanya Anda top up di wallet X 1 juta, tertulis 100-200 kilometer kendaraan roda 4, kemudian 100 kilometer kendaraan roda 2,
tertulis juga umpamanya beras 5 kilo, ini jelas. Berarti ini jual beli bukan top up, bukan qard. Tapi kalau yang tertulis uang nanti baru digunakan, ini nama akadnya qard. Dan dikata oleh Ibnu Abidin tadi. Ketika qard, tidak ada masalah, boleh akad qard bila tidak ada manfaat bagi muqrid, bagi yang pemegang e-wallet tadi. Realnya sama seperti tadi. Agar pemilik e-wallet mendapatkan keuntungan lebih besar lagi dengan banyak orang top up uang, memang uang tidak bisa dipakai oleh perusahaan e-wallet tadi. Tapi uang masuk ke rekening e-wallet atau tidak? Masuk, tapi tidak bisa dia gunakan. Ya, rekening di bank buku 4. Apa untungnya dia? Dapat bunga atau tidak dia? Pasti dapat bunga dia, walaupun uang orang. Iya atau tidak? Kalau umpamanya pengurus kegiatan komunitas kaum muslimin, masjid lah namanya, sekolah atau apa, dia kemudian dana sekolah dan masjid tadi karena izin belum berjalan, belum keluar segala macam, dia gunakan menempatkan dana orang itu dengan letak di rekeningnya, pakai nama dia. Dapat untung nggak dia? Dapat. Kalau di bank syariah namanya bagi hasil, kalau di bank konven namanya bunga. Ya. Maka dengan dapat bunga tadi, karena itu dia memberikan diskon. Dapat bunga umpamanya 2%, dia berikan diskon umpamanya 1,5% dan seterusnya. Jelas? Maka ini sesungguhnya adalah akad riba. Lalu kalau Anda penting seperti apa? Tadi kan akadnya, qardnya nggak ada masalah kalau Anda tidak diberinya diskon. Diskon itu kan tidak memaksa seperti bunga bank. Kalau bunga bank, bila Anda tertulis di dalam syarat dan ketentuan pembuka tabungan bahwa pemegang tabungan mendapat pertambahan sekian persen 1 tahun, ya atau tidak? Pada top up ada ketentuan itu. Setiap pemegang e-wallet dapat diskon sekian persen, ongkos bebas ongkir sekian, aturannya sekian rupiah. Ada? Nggak ada kan ya? Nggak ada kan ya? Karena tidak ada, maka ribanya terjadi beda dengan yang tadi di bank tadi. Di bank tadi bila Anda setujui kesepakatan pembukaan rekening tadi, Anda sudah terkena riba. Kalau di sini tidak ada. Hanya riba terjadi ketika diskonnya Anda manfaatkan. Berarti ketika Anda tidak pakai sama sekali diskonnya, alhamdulillah tidak ada masalah. Jelas? Fadhal dibaca. Selanjutnya, subbab berikutnya suplai kontrak atau pre-kode. Termasuk juga transaksi yang menggunakan jasa telekomunikasi yaitu suplai kontrak. Suplai kontrak adalah transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu tertentu, di mana objek barang terkadang masih berada di luar negeri. Misalnya, jasa perdagangan A mengetahui omset barang yang berada di luar negeri melalui salah satu jaringan telekomunikasi. Lalu A menawarkan penjualan barang tersebut kepada pedagang B di Indonesia. Setelah B menyetujuinya, ia melakukan transaksi beli kepada A. Dan setelah transaksi jual dilakukan A kepada B, maka A membeli barang dari produsen di luar negeri
dan setelah barang yang lebih besar tiba di Indonesia, A menyerahkannya kepada B. Hukum suplai kontrak. Hukum transaksi ini berbeda berdasarkan status barang. Barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia dan butuh proses pembuatan. Transaksi ini dinamakan istisna. Hukumnya boleh, baik pembayaran dilakukan di depan pada saat barang diterima atau dengan cara angsuran berkala berdasarkan periode berikut. Ya, sama dengan hal ini kalau ada buka PO, mamanya dia suka membuat kek, makanan atau camilan atau apa, agar ini bermanfaat ekonomi bagi dia, keuntungan sambil menyalurkan hobi, dia beritahukanlah. Daripada dia buat sedikit, ya tenaganya mungkin gak jauh beda yang keluar dengan buat jumlah besar, dia beritahukan. Siapa yang ingin PO pre-order untuk kek ini, camilan ini, atau rendang ini, atau masakan ini, ya dengan spek seperti ini dijelaskan, ya. Atau kalau pakaian, baju, siapa yang ingin gamis ini dengan spek seperti ini, ukuran, bahannya seperti ini, dan seterusnya rinci. Barang belum ada, ya. Ini namanya akadnya istisna. Karena dijualnya bukan bahan baku. Pembayaran lebih fleksibel. Bisa di awal cash, bisa bertermin, bisa di akhir. Ya, kontol. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Para sahabat juga memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Maka Nabi menaiki mimbar lalu memuji Allah dengan dan bersabda yang artinya, dahulu aku memang tidak dibuatkan cincin dari emas, tetapi sekarang aku tidak lagi memakainya. Lalu nanti menanggalkan cincinnya dan para sahabat pun ikut menanggalkan cincinnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini jelas menyatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan akad istisna yang berarti hukum akadnya boleh. Bolehnya akad istisna ini merupakan mazhab Hanafi dan disetujui oleh Majma' al-Fiqh al-Islami divisi fikih OKI dalam muktamarnya ke-7 di Jeddah tahun 1992 dengan keputusan nomor 65 37 yang berbunyi. Ya, sebentar. Ini keputusan para ulama kontemporer. Secara mazhab yang membolehkan hanya mazhab Hanafi. Ya, yang kasus tadi, istisna tadi. Ya, tapi Nabi kan melakukan. Iya, tapi tidak ada penjelasan bahwa Nabi bayarnya belakangan. Bisa jadi Nabi rinciannya, Nabi beli emas, tolong buatkan ini, itu berarti jasa. Karena kalau beli emas, dibayar dengan perak atau dibayar dengan emas harus sama dan harus tunai. Ya gimana buatnya kalau harus tunai? Ya, maka bukan mereka menolak hadis Nabi tadi. Ini mazhabnya Syafi'i, Hambali, dan Maliki, mereka tidak membolehkan pre-order tadi. Yang karena menjual hutang dengan hutang, barang belum ada, uang juga tidak ada di majelis akad. Kalau uang dibayar cash di majelis akad, namanya akad salam, boleh. Tapi tadi kalau bayarnya belakangan, ya, seperti itu. Maka secara mazhab, para ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan ini tidak boleh. Karena terjadi jual beli hutang dengan hutang.
uang tidak diserahkan pada saat berakad, barang juga tidak ada pada saat itu. Tapi hampir semua kaum muslimin mazhab Hambali maupun Syafi'i setiap hari mereka melakukan itu. Kalau ulama mazhab Syafi'i mereka beli nasi goreng, itu sudah ada atau belum nasi gorengnya? Hah? Belum ada. Kalau sudah ada nasi goreng dingin, siapa yang mau makan? Dia dibuat dulu. Ya. Maka langsung dibayar oleh ulama Syafi'i atau nanti bayarnya? Berarti ini hutang dengan hutang. Kalau ulama Syafi'i yang ngerti, enggak berapa harganya bang? 30. Pak Kiai, ini 30.000, tolong buatkan. Itu salam nama akadnya. Ya, buatkan nasi goreng dengan level pedasnya sekian, pakai telur, pakai daging, ya, dan sedikit juicy agak basah. Terserah dia lah pesannya. Ya, tapi ini uang ya, salam namanya. Tapi biasanya kan enggak. Bahkan si pedagangnya, si pembuatnya mengatakan, makan dulu kiai, makan dulu kiai, makan dulu Ustaz, nanti bayarnya. Kalau nanti bayarnya terjadi hutang dengan hutang. Ya. Maka secara mazhab tidak dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Syekh kami dulu waktu kita kuliah S2 di Riyadh, Syekh Saleh bin Ghanim As-Sadlan rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia mengajar fikih muamalat. Kata beliau dalam bab istisna, secara teori ulama mazhab Hambali mengatakan istisna tidak sah. Masuk jual beli hutang dengan hutang. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, Syekh dalam mazhab Hambali habis subuh ngajar kajian di masjid, kajian fikih. Masuk bab salam, jual beli hutang dengan hutang tidak boleh. Ya, tapi setelah ngisi berarti haram. Setelah kajian dia udah agak siang hari, mampir dia ke toko roti. Toko roti kalau di Riyadh itu, kalau di Saudi lah pada umumnya, roti itu enak kalau habis dipanggang. Rotinya yang besar, habis dipanggang harum, wangi, pokoknya luar biasa dah. Kalau yang besar namanya tamis, mirip dengan pizza, tapi hanya roti aja. Rotinya saja tanpa ada bumbu-bumbu di atasnya, itu namanya tamis. Seorang ulama Hambali tadi, habis kajian tadi haram, bang roti 2. Sudah diambil roti baru dibayar. Berarti ini hutang dengan hutang. Artinya kata Syekh kami, dalam teorinya haram, dalam prakteknya semuanya melakukan. Ya, seperti itu. Maka di dalam keputusan ulama kontemporer sekarang, akad istisna tadi mengatakan hanya mazhab Hanafi yang membolehkan. Lanjut. Yang kedua, akad istisna boleh dengan cara pembayaran tidak boleh keseluruhan tagihan ataupun dengan cara surat pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, pengertian adalah barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di kalangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada H tunai keseluruhannya di depan pada saat transaksi ini dinamakan salam. Ya, ini salam kalau bayar di awal. Tadi kalau ustadznya atau ulamanya bilang, jangan buat dulu, bayar dulu berapa? Saya beli 5 real, Syekh, ya udah ini 5 real, buat. Itu namanya salam. Tapi kalau 5 bang, 5, duduk dulu dia. Kalau salam ada dalilnya. Salam ada dalilnya. Dan sepakat para ulama boleh. Nabi datang ke Madinah
dan penduduk Madinah sudah melakukan akad salam. Baik, lanjut. Akad salam umumnya boleh berdasarkan dalil berikut. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW datang ke Madinah dan beliau mendapati orang-orang melakukan akad jual beli salam dengan objek kurma yang dapat diserahkan dimakan setelah 2 hingga 3 tahun. Nabi bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan akad salam, maka hendaklah dia menyerahkan uang pembayaran barang tunai di depan, dan takarannya jelas, beratnya jelas, serta waktu penyerahannya juga jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya adalah barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada K dengan cara tidak tunai depan, terkadang dengan cara hak surat, yang terkadang dibayar keseluruhannya setelah barang diterima. Transaksi ini hukumnya tidak boleh atau haram karena termasuk dalam larangan Nabi, yaitu menjual barang yang gedung dimilikinya kepada B. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata yang artinya, wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi SAW jawab, jangan kau jual barang yang belum kau dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Rasul. Bentuk akad antara A dan B sama persis kasusnya dengan yang ditanyakan oleh sahabat Nabi, di mana barang belum lagi dimiliki oleh penjual A, namun A telah menjual kepada B. Dan akad ini juga termasuk jual beli utang dengan utang atau uang atau barang tidak diserahkan pada saat akad sepakati. Dan hukum jual beli utang dengan utang haram berdasarkan ijma para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ahmad. Ia berkata, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang larangan jual beli utang dengan utang. Akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa jual beli ini tidak dibolehkan. Ibnu Munzir juga berkata, para ulama telah sepakat bahwa jual beli utang dengan utang tidak dibolehkan. Ini yang difatwakan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami divisi fikih Oki dalam kamarnya ke-12 di Riyadh tahun 2000 dengan keputusan nomor 107 dan kurung 112 yang berbunyi supply kontrak, di mana buat pembayaran tidak dibayar tunai di depan, maka akadnya tidak boleh dan termasuk jual beli utang dengan utang. Solusi untuk kasus Sebentar, supply kontrak itu umpamanya Anda punya restoran atau catering, restoran lah. Itu biasanya akadnya kan bukan setiap hari Anda ke pasar. Ada yang begitu, ada masalah, bagus. Tapi umumnya para supplier sayur, minyak goreng, beras, daging, segala macam kebutuhan datang ke Anda. Dibuat akad mengikat sebulan atau 2 bulan atau setahun. Harga sudah ditentukan. Iya atau tidak? Apakah mereka selama setahun itu daripada waktu akad sudah memiliki barang? Belum. Penyerahan barang dan uang nanti mulai besok atau per 3 hari atau per 2 hari dibayar uang pada waktu itu dengan harga yang sudah disepakati. Jelas? Ini dia yang dimaksud dengan supply kontrak yang haram itu. Karena dia belum memiliki barang, sedangkan restorannya juga tidak membayar lunas. Kalau dibayarnya lunas di awal, 1 bulan ini kebutuhan A, B, C, D, pasok setiap hari ya. Beras Solo, umpamanya beras dari Solo, karena di rumah makan Padang, per hari 50 kilo. Minyak goreng kelapa, per hari 5 liter.
cabai keriting sekian, daging sekian, ikan sekian, ya, semuanya dihitung. Per hari umpamanya 3 juta umpamanya. Saya bayar kepada darimu, saya beli darimu selama 1 bulan. Berarti 90 juta kan ya? Selama 30 hari, kamu setiap pagi standby barang itu ada di sini. Ya, saya beli, saya bayar karena saya bayar cash di depan, saya minta diskon dong. Dari 90 menjadi 80 umpamanya. Mau dia, ini berarti jual beli apa namanya? Salam. Ini boleh. Itu solusinya. Kalau yang pertama tadi jelas hukumnya haram, jual beli hutang dengan hutang. Solusi kedua ada? Solusi Sardi, solusi untuk kasus transaksi suplai kontrak jenis ini yaitu A. Sebagai penjual ada sekedar menjanjikan kepada B untuk penjual barang, dan B juga sekedar sejanji untuk membeli dan janji ini tidak mengikat. Andai salah satu pihak menolak janjinya, tidak kenakan sanksi apapun. Setelah barang diterima oleh A dari Kopetri, maka saat itu A dan B dibolehkan membuat akad jual beli. Ini mungkin gak realistis. Karena tadi si supplier pemasok kebutuhan restoran tadi, kalau harga naik, ya keuntungannya si restoran dapat barang murah. Sebaliknya barang murah yang untung pedagang. Ya. Tapi kalau setiap hari mungkin dia jadi beli, mungkin enggak. Supplier mungkin enggak mau. Ya atau tidak? Ya. Dan ketika barang mahal dia bilang kami enggak bisa masuk. Kan kamu akadnya tidak mengikat. Ini mungkin membuat mudarat bagi para pihak. Yang amannya seperti tadi akad salam. Tapi kalau memungkinkan tidak ada masalah. Setiap sebelum datang suppliernya bilang sekarang harga yang naik ini, yang turun ini. Kamu ngambil berapa, yang ngambil biasa dengan harga hari ini siap. Ini akadnya per hari, tidak ada masalah. Ketika datang bayar. Jelas? Baik, lanjut. Materi baru. Cukup. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu waliyyut taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi